Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Putri Sakita, NIM 9312 Di sini saya dari kelas Legal Audit kelas Do dari kelompok 7 akan mereview dari presentasi kelompok 12 hari ini, yaitu tentang instrumen pengawasan syariah di Indonesia. Yang pertama ada legal, yang A, legal standar lembaga keuangan syariah nasional dan internasional. Legal standar lembaga keuangan syariah nasional merupakan sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non-keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam, dan setiap kegiatan operasionalnya di dalamnya tidak boleh mengandung unsur riba ataupun unsur yang dilarang dalam agama Islam. Peran lembaga keuangan syariah saat ini semakin dibutuhkan untuk kegiatan menabung, pembiayaan, investasi, asuransi, dan lain-lain. Lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam sistem keuangan ekonomi modern untuk melayani masyarakat. Berikut ini beberapa macam lembaga keuangan syariah nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada bank syariah, kedua ada gadai syariah, dan ketiga koperasi simpan pinjam syariah, keempat ada asuransi syariah. Pada bagian pengawasan syariah dijelaskan tentang mekanisme pengangkatan anggota DPS, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, mekanisme pelaporan hasil pengawasan DPS, dan sanksi bagi DPS Dewan yang tidak melakukan kewajibannya. Kedua, ada legal standar lembaga keuangan syariah internasional. Lembaga berstandar internasional seperti AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution dan IFSB atau Islamic Financial Service Board sebagai sistem tata kelola bagi lembaga keuangan syariah. Tata kelola syariah menurut IFSB merupakan seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi di mana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan review internasional kepatuhan syariah. Definisi tersebut memiliki komponen utama, yaitu yang pertama, struktur organisasi perusahaan, terdapat dewan pengawasan syariah dan fungsi yang koheren seperti divisi syariah dan internasional audit. Kedua, ada pendapat atau opini yang bersifat independen tentang pemenuhan. Sangat penting untuk memastikan semua aktivitas, transaksi, dan operasi LKS mematuhi prinsip-prinsip syariah dan moral Islam. Yang B atau poin B yaitu ada DPS pada lembaga keuangan mikro syariah atau BMT. Baitul Mal wa Tanwil yaitu lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Istilah Baitul Mal wa Tanwil sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tanwil. LKMS dalam menjalankan usahanya harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Di samping itu, LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus dan pengawasi kegiatan LKM sesuai prinsip syariah. BMT dalam operasionalnya harus benar-benar mematuhi ketentuan syariah. Prinsip syariah harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan di bank syariah.
Selanjutnya, yang poin C ada opini pengawasan. Pada dasarnya, DPS melanjutkan perpanjangan tangan TSN dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah, baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. DPS berhak memberikan opini atau masukan kepada pihak-pihak pelaksana lembaga keuangan syariah. DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut. Sekian dari review saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.